Selamat pagi buat semua kita. Dan saudaraku, kalau kita tadi mendengar firman Tuhan, mendengar lagu tadi, kita nyanyi bersama, rasanya mustahil kalau pakai kekuatan fisik gitu. Semua yang ada di dalam lagu itu menyiratkan bahwa kita bisa melihat apa yang ditulis itu, yang dinyanyikan, harus memakai roh kita. Kita punya roh yang baru, maka kita dapat bisa seperti apa yang dilakukan itu nyata dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya kasih judul teriak minta tolong. Saudaraku, kita baca firman dulu di Mazmur 42 ayat 12. Hari ini saya banyak mengupas kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah kita bisa menerawang lebih jauh kalau kita menyertakan roh kita. Kalau secara daging, orang tidak percaya, susah untuk menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan seperti ini. Saudaraku, saya sih mengamati di sekeliling kita yang namanya penderitaan itu. Jadi saya sering lihat hari-hari bahwa penderitaan itu sepertinya tidak pernah berhenti. Selalu ada aja, saya lihat dimanapun saya pergi, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, keluar kota, dalam kota, di mana. Di sekeliling saya tuh banyak orang menderita. Bahkan anak Tuhan juga harus berjuang di dalam kehidupannya, yaitu tentang penyakit mungkin, atau ada pertikaian, kekurangan, kemiskinan, perselisihan di antara keluarga, di antara banyak komunitas, banyak lagi deh. Hal itu sangat menekan tentunya ya bagi orang yang menghadapinya. Kalau saudara dan saya yang mengalami masalah itu, maka masalah itu akan menekan kita semua. Jadi harus bagaimana kita menyikapinya. Kita mau lihat Daud ya. Daud juga mengalami hal yang sama di dalam hidupnya. Kalau kita membaca kitab Mazmur, kita bisa lihat apa yang dideritanya dan bagaimana solusi yang dia hadapi. Kalau kita membaca, Daud itu masih berkata kata positif di dalam penderitaannya atau pergumulannya. Daud jadi lebih mengenal Allahnya, dan Daud dikatakan disayang oleh Allah. Kita bisa belajar dari apa yang ditulis oleh pemazmur. Jadi saudaraku, untuk menghadapi masalah-masalah, tekanan-tekanan tadi, kita bisa bisa menang kalau kita takut akan Allah. Maka kalau takut dengan Allah, kita akan mendapatkan solusi. Ini penting. Kita berdoa hari ini juga mencari solusi. Berdoa bersama-sama, menguatkan satu dengan yang lain. Yang sakit boleh sembuh, yang kekurangan boleh ditambahkan, yang bertikai yang berselisih boleh baik, itu jadi baik hubungannya, dan banyak hal lagi. Jadi tetaplah berdoa di dalam Tuhan, bersemangat bersama-sama, bangun pagi, kita angkat doa kita kepada Tuhan. Ini firman Tuhannya saya banyak ambil dari Mazmur ya. Katanya gini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, Mazmur 34. Lalu meleputkan mereka. Jadi kalau firman Tuhan katakan sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadilah saudara dan saya adalah orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi semua permasalahan di dalam hidup ini, kalau kita sungguh-sungguh takut dengan Tuhan, pasti ada solusi. Orang yang dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan adalah kita melihatnya secara roh, bukan secara daging. Oleh karenanya, saudara dan kita semua, ikutilah seperti firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab saudara dan saya tidak berkekurangan. Karena kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, mata Allah tertuju kepada orang benar, kepada saudara dan saya yang berdoa pagi hari ini. Tuhan Allah adalah penyelamat kita dari pergumulan kita. Jadi, kalau saya pribadi, saya bersyukur punya Allah. Saya diselamatkan oleh Tuhan Allah. Saya boleh percaya Yesus Kristus. Hari-hari saya semuanya adalah karena pertolongan Dia. Pergumulan hidup saya semuanya karena pertolongan. Saudaraku, Daud melihat semuanya dengan rohnya, bukan dengan dagingnya. Dalam memahami firman Tuhan yang disampaikan. Kita pun harus melatih roh kita untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana cara melatihnya? Tentu ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Di Mazmur 34 ayat 16 dan 18 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya yakin hari ini kita berdoa, mata Tuhan lagi tertuju kepada jemaat Tuhan, jemaat revival yang ada di kota Semarang ataupun yang ada di luar kota Semarang. Ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau pemazmur boleh berkata demikian, kita pun boleh mengalaminya seperti yang pemazmur katakan. Mari kita pagi hari ini sama-sama berseru-seru kepada Tuhan. Siapa saja daripada kita. Kita semua punya pergumulan, punya yang harus dimenangkan. Kita yang paling besar adalah kita ingin negeri kita Indonesia boleh mengenal Tuhan. Mari kita doakan negara kita, bangsa kita. Yang hari-hari mendekat 2024 ini kelihatannya semakin memanas. Jangan takut. Tuhan akan tolong kita. Tuhan sudah menyiapkan presiden kita besok. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti untuk berdoa. Saudaraku, manusia roh akan selalu merindukan Allah. Firman Tuhan katakan demikian. Sekarang boleh kita bertanya, apakah roh Anda, rohmu merindukan Tuhan? Kalau iya, mari datanglah kepada Tuhan. Biarlah roh kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, pada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Oleh karenanya, latihlah roh Anda, roh kita semua, untuk peka. Caranya apa? Dengan membaca firman Tuhan. Tidak pernah melewatkan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya sepanjang hidup Anda sendiri. Mari nikmati Tuhan Yesus pagi hari ini bersama-sama Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa.